Bayu duduk termenung di teras rumah reotnya yang hanya disinai lampu temaram. Malam itu sunyi. Hanya suara jangkrik bersahut-sahutan di kejauhan. Wajahnya kusut, mata sayu, dan kantong matanya menghitam karena terlalu sering begadang menunggu angka togel keluar. Sejak dipecat dari pabrik, hidup Bayu makin hancur. Utang menumpuk, istri dan anaknya mulai sering makan seadanya. Tapi anehnya, Bayu tetap keras kepala. Harapannya hanya satu, sekali saja tembus togel besar, semua akan selesai. Malam itu, karena lelah memikirkan nomor yang harus dipasang esok, Bayu tertidur di atas kursi bambu. Tapi tidurnya tidak tenang. Sebuah mimpi aneh datang. Dalam mimpi itu, Bayu berjalan seorang diri di kuburan tua yang gelap. Kabut tipis menyelimuti seluruh area, dan di antara nisan-nisan berlumut, tampak seorang lelaki renta duduk di atas sebuah pusara. Wajahnya tak jelas, hanya sorot matanya merah menyala seperti bara api. Lelaki itu memegang selembar kertas lusuh bertuliskan angka-angka. Ambil angka ini, pasang besok. Tapi ingat, setiap keberuntungan ada bayarannya, bisik lelaki itu. Suaranya berat, dalam, seakan berasal dari balik liang kubur. Bayu menunduk. Ia melihat kertas itu. 4 angka tercetak jelas, 2147. Tiba-tiba angin kencang bertiup. Daun-daun berguguran. Suara lolongan anjing bersahut dari kejauhan. Lelaki tua itu menghilang, menyisakan bau anyir yang menyengat. Bayu terbangun dengan napas tersengal-sengal. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Dadanya berdebar kencang. Anehnya, angka itu tetap teringat jelas di kepalanya, seolah-olah ada yang memaksakan untuk diingat. Ah, cuma mimpi, tapi kok nyata banget, iya. Gumamnya. Paginya, Bayu tetap penasaran. Saat ia berjalan ke warung kopi dekat rumah, seorang lelaki tua yang duduk di pojok warung menyapanya. "Bey, pasang 2147 aja, malam ini bakal keluar." "Tadi saya mimpi angka itu juga," katanya sambil terkekeh. Bayu terhenyak, matanya melebar. "Apa, 2147?" tanyanya memastikan. Lelaki itu hanya mengangguk. Tanpa pikir panjang, Bayu segera menuju ke bandar togel langganannya dan memasang angka itu dengan sisa uang yang ia miliki. Sepanjang sore, Bayu gelisah. Tubuhnya meriang. Suasana rumah makin terasa aneh. Lampu kamar mendadak redup. Cermin di ruang tamu seperti memantulkan bayangan orang lewat. Tapi Bayu menutup mata, pikirannya hanya tertuju pada hasil togel malam itu. Tepat pukul 23, hasil togel diumumkan. 2147. Bayu melonjak kegirangan. Tangannya gemetar menerima tumpukan uang tunai. Puluhan juta rupiah. Bayu tertawa histeris, merasa Dewi Fortuna memihaknya. Namun, sejak malam itu, hal-hal ganjil mulai terjadi. Ketika Bayu membuka pintu rumah, angin dingin menyeruak masuk. Bau anyir tercium samar. Di sudut ruang tamu, sesosok bayangan hitam tampak sekilas, lalu menghilang. Di telinganya, bisikan berat terdengar. "Kau sudah mengambilnya. Ingat utangmu, Bayu." Tubuh Bayu langsung merinding. Ia mencoba menenangkan diri, tapi malam itu, ketukan aneh di pintu, suara orang tertawa lirih, dan bayangan samar mulai menjadi teror tak berkesudahan. Dan itu, baru permulaan. Sejak kemenangan itu, Bayu tak lagi tidur nyenyak. Puluhan juta rupiah yang diterimanya seolah tak mampu membeli ketenangan. Di siang hari, rumah itu tampak biasa saja, meski hawa aneh mulai terasa. Tapi begitu malam tiba, semuanya berubah. Malam pertama usai menang togel, Bayu baru saja mematikan lampu ruang tamu saat terdengar ketukan keras di pintu depan. Tok, tok, tok. Jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Rina, istrinya, terbangun dan memegang tangan Bayu. "Siapa? Yuh, kok tengah malam begini?" bisik Rina ketakutan. Bayu diam. Ketukan itu terus berulang. Tok, 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 suaranya pelan tapi menghentak dada. Akhirnya, dengan langkah ragu, Bayu membuka pintu. Tapi tak ada siapa-siapa. Halaman kosong, diterangi cahaya bulan yang pucat. Saat ia hendak menutup pintu,
sekilas mata Bayu menangkap bayangan hitam berdiri di sudut ruang tamu. Tingginya hampir mencapai langit-langit, tubuhnya kabur, tak jelas rupa, tapi matanya menyala merah seperti bara. Bayu menahan napas. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Tubuhnya tak bisa bergerak. Dari sosok itu terdengar suara berat seperti batu tergilas. Bayu, utangmu belum lunas, kau sudah berjanji. Bayu memejamkan mata, berharap semua itu hanya halusinasi. Tapi ketika dibuka kembali, sosok itu menghilang, menyisakan bau anyir yang menusuk hidung. Rina yang melihat suaminya pucat pasi bertanya. Ada apa, Yu? Siapa itu? Bayu hanya menggeleng, enggak ada siapa-siapa. Tapi keanehan tak berhenti di situ. Menjelang subuh, suara bisikan gaib mulai terdengar dari loteng rumah. Suara itu seperti seseorang yang berbisik pelan di telinga, menyebutkan angka-angka tak jelas. 7, 2, 5, 4, 8, darah. Rina yang terbangun mendadak menjerit. Ia melihat bayangan seseorang duduk di depan cermin kamarnya. Tapi ketika lampu dinyalakan, tak ada apa-apa. Pagi harinya, Rina menemukan cermin di ruang tamu retak, dan di bagian tengahnya, samar-samar tampak tulisan seperti tercetak dari dalam cermin. Bayu, darah. Ketakutan makin menjadi. Bayu mulai mengurung diri di rumah. Tiap malam, suara ketukan dan tawa lirih itu terus datang. Tetangga mulai curiga karena rumah Bayu kerap terdengar gaduh di malam hari, tapi saat dicek, sepi dan gelap. Suatu malam, Bayu memutuskan membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra seadanya yang dulu pernah ia pelajari dari seorang dukun kampung. Tapi bukannya mereda, suara tawa itu malah makin kencang, bergema di seluruh sudut rumah. Rina pun mulai mengalami mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat seorang wanita berpakaian putih dengan wajah rusak berlumuran darah berdiri di depan ranjang mereka, sambil memeluk anak mereka yang masih balita. Anak ini tumbal berikutnya, bisik wanita itu dalam mimpi. Rina terbangun dengan jeritan panjang, membuat Bayu tergagap dan langsung memeluk istrinya. Tubuh Rina menggigil, matanya basah. Malam itu, mereka berdua tak bisa tidur. Namun Bayu tetap keras kepala. Esoknya, meski ketakutan, ia kembali memasang nomor togel. Sekali lagi, cuma sekali. Abis itu aku berhenti, ucapnya, berbohong pada dirinya sendiri. Tanpa sadar, ia semakin dalam masuk ke perangkap perjanjian gelap itu. Dan malam-malam berikutnya, teror yang lebih keji pun menanti. Bayu semakin kalut. Setiap malam, rumahnya dihantui suara ketukan, bisikan gaib, dan bayangan hitam yang kadang hanya muncul sekilas di sudut mata. Rina makin kurus, anak mereka sering menangis tanpa sebab, dan bau anyir tak lagi asing di rumah itu. Namun Bayu tetap keras kepala, bahkan kemenangan kedua kembali membuatnya gelap mata. Uang demi uang mengalir, tapi ketenangan tak kunjung datang. Puncaknya, malam itu Bayu melihat sosok yang sama dari mimpinya, lelaki tua dengan mata merah bara, berdiri di pojok ruang tamu. Tanpa suara, pria itu menunjuk ke arah sumur belakang rumah. Bayu terbangun dengan tubuh gemetar, peluh dingin membasahi lehernya. Pagi harinya, ia memutuskan mendatangi seorang dukun tua terkenal di kampungnya, Mbah Jarwo. Sesampainya di gubuk reyot Mbah Jarwo, hawa dingin langsung menyergap. Dinding penuh dengan sesajen, keris berkarat, dan foto-foto orang yang tak dikenal. Mbah Jarwo menatap tajam ke arah Bayu. Kamu bawa apa dari kuburan tua itu, Bayu? Tanyanya berat. Bayu bercerita tentang mimpinya, angka gaib, dan teror yang datang setelahnya. Mbah Jarwo langsung pucat. Kau terikat perjanjian setan tanah kuburan. Kalau tak ditebus, keluargamu tumbal berikutnya. Bayu panik. Ia memohon bantuan. Mbah Jarwo menyuruh Bayu menyiapkan sesajen lengkap malam itu. Ayam cemani, kembang 7 rupa, kepala kambing hitam, bambu kuning, segelas darah ayam segar. Ritual harus dilakukan tepat pukul 0 di belakang rumah, di dekat sumur tua. Bayu menuruti. Menjelang tengah malam, Bayu dan Mbah Jarwo bersiap. Hawa di sekitar sumur begitu dingin, kabut turun pelan, suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Kemenyan dinyalakan.
Mbah Jarwo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno, suaranya berat bergetar. Tiba-tiba, angin berhembus kencang, dedaunan beterbangan. Di antara kepulan asap, samar-samar sosok bayangan hitam mulai muncul. Bayu, darah. Suara itu bergema di antara pepohonan. Tiba-tiba seekor ular besar muncul dari balik semak-semak, badannya sebesar paha orang dewasa, matanya merah menyala. Ular itu bergerak melingkari sumur, lalu menghilang begitu saja. Saat ritual hampir selesai, terdengar suara wanita menangis dari dasar sumur. "Tolong aku, Bayu, tolong." Rina yang mengintip dari balik jendela langsung pingsan mendengar suara itu. Bayu gemetar hebat, tapi Mbah Jarwo terus melanjutkan mantra. Keesokan paginya, kampung geger. Pak Darno, tetangga sebelah rumah Bayu, ditemukan meninggal mendadak di dapur rumahnya. Wajahnya menghitam, matanya membelalak ke atas, dan mulutnya terbuka seolah hendak berteriak. Anehnya, di dinding dapur Pak Darno, tergurat angka dengan darah. 2147. Warga langsung berbisik-bisik, saling menuding. Ada yang yakin ini ulah ilmu hitam. Tapi tak ada yang berani bicara terang-terangan. Bayu hanya diam. Hatinya dipenuhi rasa bersalah, tapi sekaligus takut. Di malam harinya, suara ketukan di rumah Bayu kembali datang. Kali ini lebih keras, disertai suara perempuan menangis di depan pintu. "Bayu, anakmu, anakmu." Bayu mulai kehilangan akal sehat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bayu melihat Rina berjalan keluar rumah dalam keadaan mata terpejam, menuju sumur tua di belakang rumah. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir pelan, membuat daun-daun kering beterbangan di halaman rumah Bayu. Lampu ruang tamu tiba-tiba redup berkedip, seakan enggan menyala penuh. Suasana begitu hening, hanya suara anjing melolong panjang dari kejauhan yang terdengar. Rina duduk di pojok kamar, memeluk anak mereka yang terus menangis tanpa sebab. Matanya sembab, tubuhnya lemas. Sejak ritual itu, Rina sering bermimpi buruk dan kini mulai berjalan dalam tidur, menuju sumur belakang seperti dipanggil oleh sesuatu. Sementara itu, Bayu, yang tetap keras kepala, kembali tergoda angka-angka. Setiap malam bisikan gaib menyebutkan deretan angka di telinganya. Anehnya, darah segar mulai menetes dari plafon rumah, membentuk angka-angka yang langsung dia catat. Sekali lagi, cuma sekali. Abis ini aku berhenti. Demi anak istri, gumamnya, menenangkan diri. Tapi hatinya tahu, ia mulai kehilangan kendali. Malam itu, tepat pukul 1, ketukan di pintu datang lagi. Kali ini lebih keras, seperti seseorang menghantam pintu dari luar. Tok, tok, tok. Bayu memberanikan diri membuka, tapi tak ada siapa-siapa. Namun, saat menoleh ke lantai depan rumah, ia melihat darah segar menetes, membentuk angka 3925. Dadanya berdebar. Ia ingat betul, angka itulah yang dibisikkan oleh suara dalam mimpinya semalam. Tanpa pikir panjang, pagi harinya Bayu kembali ke Bandar Togel dan memasang angka itu, kali ini dengan nominal lebih besar. Hari itu, kabar buruk menyebar cepat di kampung. Riko, anak tetangga sebelah, hilang. Bocah kecil berumur 5 tahun itu tak kunjung pulang sejak sore. Ibunya, Bu Rini, menangis histeris keliling kampung mencari. Warga geger, sebagian ikut mencari ke sungai, sawah, bahkan ke kuburan tua. Namun hingga malam, Riko tak ditemukan. Di rumah Bayu, suasana makin mencekam. Rina mendadak histeris. Ia mengaku melihat bayangan anak kecil berdiri di depan sumur belakang rumah mereka. "Itu Riko, Yu. Dia di situ. Tangannya penuh darah." Teriak Rina sambil menunjuk ke arah sumur. Bayu yang panik segera mengecek, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya kabut tipis dan bau busuk menyengat dari dalam sumur. Saat malam makin larut, Bayu tertidur karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi berdiri di tengah kuburan yang sama. Kali ini, lelaki tua bermata merah itu membawa keranda kecil berlumuran darah. "Korban berikutnya, darah dagingmu sendiri, Bayu." Bayu terbangun dengan jeritan panjang. Napasnya sesak,
keringat dingin membasahi tubuh. Ketika melihat ke arah ranjang, anaknya tak ada. Dengan panik, Bayu dan Rina mencari ke seluruh rumah. Di dapur, di ruang tamu, hingga ke sumur belakang. Lalu, mereka menemukan ceceran darah kecil mengarah ke pintu belakang. Rina menjerit, "Anakku, Yu." Dia dibawa mereka. Malam itu, suara ketukan dan bisikan gaib menggema lebih kencang. Bayu, darah, darah. Di dinding kamar, dengan darah yang entah dari mana, tergores angka 3925, darah dibayar darah. Keesokan paginya, kabar mengguncang kampung. Pak Parno, tetangga yang ikut mencari Riko, ditemukan tewas di sawah. Lehernya tertekuk aneh, matanya membelalak ke atas. Di tangannya tergenggam potongan kertas bertuliskan 3925. Warga mulai yakin, ada sesuatu yang jahat di kampung itu. Dan Bayu, perlahan mulai kehilangan kewarasannya. Tapi ia tahu, belum selesai. Malam ke-13 semakin deka. Hari-hari Bayu berjalan bagai neraka. Sejak hilangnya Riko dan kematian Pak Parno, suasana kampung berubah. Warga tak berani keluar malam. Suara lolongan anjing sering terdengar dari arah sumur tua, diikuti bisikan-bisikan aneh di udara. Tapi malam itu, malam ke-13 sejak Bayu pertama kali pasang angka gaib, terasa jauh lebih mencekam. Angin bertiup kencang, dedaunan beterbangan, dan kabut turun tebal menyelimuti rumah-rumah. Dari sore, Bayu sudah merasa tubuhnya panas dingin. Entah kenapa, hatinya terus resah. Jam dinding menunjukkan pukul 23.30 saat suara ketukan itu datang lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Tanpa berani membuka pintu, Bayu hanya bisa memeluk Rina dan anaknya yang terus menangis. Namun tiba-tiba, suara itu berpindah. Bukan dari pintu, tapi dari atap rumah. "Bayu, Bayu, waktumu habis." Suara berat itu bergema. Rina menangis histeris. Lampu rumah tiba-tiba padam. Kegelapan menelan mereka. Hanya cahaya redup dari api lilin yang bergoyang pelan di sudut ruangan. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin dingin menyeruak masuk. Bau busuk anyir begitu menyengat. Di depan pintu, berdiri sosok lelaki tua bermata merah bara, wajahnya separuh hancur, lidahnya menjulur panjang, pakaiannya lusuh penuh lumpur. "Bayu, ikut aku sekarang, lunasi utangmu." Tanpa bisa menolak, tubuh Bayu seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. Ia berjalan kaku, seperti kehilangan kesadaran, keluar rumah, menyusuri jalan kampung yang sepi menuju kuburan tua di ujung desa. Di sana, kabut makin tebal. Pohon-pohon besar seperti menunduk. Di tengah kuburan, sosok iblis itu sudah menunggu. Di depannya terhampar sesajen, kepala ayam cemani, kembang setaman, dan keranda kecil penuh darah. "Kau pilih, nyawamu, atau istrimu malam ini," desis iblis itu. Bayu menjerit, "Tolong, saya cuma ikut angka. Jangan istri saya, jangan anak saya." Tawa mengerikan terdengar, memecah malam. Sosok-sosok hitam mulai bermunculan dari balik pepohonan. Wajah mereka hancur, mata bolong, tubuh membusuk. Mereka membentuk lingkaran di sekeliling Bayu. Mbah Jarwo tiba-tiba muncul dari kegelapan. "Kau bisa membatalkan perjanjian kalau sanggup melakukan ritual penebusan. Tapi kalau gagal, anak istrimu malam ini jadi tumbal," katanya dingin. Tanpa pikir panjang, Bayu setuju. Mbah Jarwo memerintahkan Bayu menyalakan kemenyan, membaca mantra pemutus perjanjian. Tapi angin kencang bertiup, api lilin padam, kemenyan terhempas. Sosok-sosok hitam makin mendekat, suara tawa mereka memekakkan telinga. Tiba-tiba, keranda kecil itu bergoyang. Darah menetes dari sela-selanya. Bau amis menyengat. Suara anak kecil menangis lirih terdengar dari dalamnya. "Itu Riko." Bayu menjerit. Ia mencoba membuka keranda, tapi Mbah Jarwo mencegah. "Jangan, itu jebakan. Buka keranda, kau selesai." Bayu menangis sejadi-jadinya. Di antara kepanikan, dari arah sumur, suara istri dan anaknya terdengar. "Yu, tolong, tolong." Bayu terpecah.
Sosok iblis itu tertawa puas. Waktumu habis. Pilih, mereka, atau nyawamu. Bayu kalap. Ia nekat melangkah ke keranda. Tapi sebelum sempat menyentuh, angin kencang menghantam, dan keranda itu meledak, menghamburkan darah segar kemana-mana. Suara tawa bergema keras, seolah seluruh alam kubur ikut bersorak. Bayu terlempar jatuh ke tanah. Tubuhnya kaku, napas berat. Sosok iblis itu mendekat, tangan berwarna hitam legam menyentuh kepala Bayu. Selesai sudah. Kau milikku. Malam itu, kabar mengerikan menyebar. Pagi itu, kabut tebal masih menyelimuti kampung. Matahari tak mampu menembus awan kelabu yang menggantung di langit. Suasana mencekam menyelimuti setiap sudut desa. Warga berkumpul di depan rumah Bayu yang kini tampak aneh, sepi, jendela tertutup rapat, tapi dari dalamnya terdengar suara isak tangis dan tawa lirih bersahut-sahutan. Sekitar pukul 5 pagi, api tiba-tiba menyala dari dalam rumah Bayu. Api menjilat dinding kayu, membesar begitu cepat. Anehnya, warga yang mencoba mendekat merasa tubuh mereka berat, kaki seakan menempel di tanah. Suara jeritan terdengar dari dalam rumah. Tolong, tolong. Api makin membesar, disertai suara lolongan anjing dan tawa wanita tua yang tak jelas asalnya. Warga hanya bisa menyaksikan dari jauh. Tak ada satupun yang berani mendekat. Seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menahan mereka. Beberapa menit kemudian, suara ledakan kecil terdengar dari dalam rumah. Atap rumah ambruk. Api berkobar hebat. Namun yang paling mengejutkan, di tengah kobaran api itu, bayangan hitam tinggi besar berdiri tegak sebelum akhirnya lenyap ke udara bersama asap hitam pekat. Saat api padam, warga nekat masuk untuk memastikan. Yang mereka temukan hanyalah jasad hangus Bayu, tubuhnya gosong, matanya terbuka lebar seolah masih menyimpan ketakutan luar biasa. Anehnya, jasad Rina dan anak mereka tidak ada di tempat itu. Beberapa warga mengaku melihat Rina dan anaknya lari ke arah hutan sesaat sebelum api membesar. Namun hingga hari itu, keberadaan mereka tak pernah ditemukan. Di antara sisa puing rumah Bayu, seorang warga menemukan kertas lusuh hangus berisi angka-angka togel dan tulisan dengan darah yang sudah mengering. Darah dibayar darah. Kutukan belum berakhir. Sejak malam itu, kampung menjadi angker. Warga sering melihat bayangan hitam melintas di halaman rumah, suara ketukan di pintu saat dini hari, dan bisikan angka-angka gaib di telinga mereka. Siapapun yang mendengar angka itu dan mencoba memasangnya di bandar togel, ditemukan tewas mengenaskan keesokan harinya. Pak Slamet, salah satu warga yang tak percaya, pernah mencoba memasang nomor yang disebut-sebut dari suara bisikan itu. Esoknya, jasadnya ditemukan di pinggir sungai, tubuh membiru, dan di dahinya tergurat angka togel dengan darah. 4129. Sejak itu, warga kampung sepakat membongkar kuburan tua di ujung desa, membakar sesajen lama, dan menutup sumur belakang rumah Bayu dengan batu besar. Namun teror tak benar-benar hilang. Konon, setiap malam Jumat Kliwon, suara ketukan di pintu rumah-rumah warga masih terdengar. Bisikan angka-angka maut masih merayap di telinga mereka yang terlalu bernafsu mengejar kekayaan instan. Bayu, utangmu, darah, darah. Dan hingga kini, angka-angka itu tetap menunggu korbannya berikutnya.